وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kehidupan di hari kiamat. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang kehidupan di surga. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan di neraka. Dan setelah ini, yaitu setelah pembahasan neraka, berarti pembahasan iman kepada hari kiamat sudah selesai. Karena surga dan neraka adalah fase akhir dalam perjalanan akhirat kita. Sehingga nanti ketika di hari kiamat, akhir kehidupan manusia cuma surga atau neraka jahanam. Dan berkaitan dengan perjalanan menuju surga atau perjalanan menuju neraka jahanam, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Az-Zumar bahwa orang-orang masuk ke surga dan orang-orang masuk ke neraka jahanam, mereka rombongan-rombongan. Jadi mereka tidak masuk sendirian, tetapi nanti mereka akan digiring. Rombongan pertama masuk ke surga, rombongan kedua masuk ke neraka, sehingga nanti akan masuk surga dan neraka itu dalam kondisi rombongan-rombongan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 sampai 75. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri, sangkakala akan ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya akan dipingsankan, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Setelah itu akan ditiup sangkakala yang kedua. Setelah itu mereka akan berdiri dan mereka semuanya akan menunggu. Mereka semuanya akan disuruh berdiri di padang mahsyar. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Kemudian bumi waktu itu akan terang benderang dengan sinar Allah Ta'ala, dengan cahaya Allah Ta'ala, yaitu Allah akan datang dan Allah itu bercahaya. Wa wudi'al kitabu, setelah itu kitab tulisan amal akan diletakkan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, kemudian para nabi dan para saksi semuanya dihadirkan. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun, dan setiap orang akan diputuskan dengan kebenaran. Wa hum la yudhlamun, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan setiap jiwa akan diberikan balasan terhadap amal mereka, dan Allah lebih tahu tentang amal mereka di dunia. Jadi intinya ini perjalanan sampai akhirnya nanti manusia terbagi menjadi dua, penghuni surga atau penghuni neraka. Kemudian Allah Ta'ala bercerita tentang orang-orang yang mereka akan masuk ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
akan digiring orang-orang kafir menuju neraka jahanam dalam kondisi rombongan. Rombongan pertama masuk, rombongan kedua masuk. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika rombongan ini sudah sampai di pintu neraka, maka pintu-pintu itu akan dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga pintu neraka akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yang rasul itu datang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan rasul itu datang kepada kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian akan adanya hari seperti ini, yaitu hari ini, yaitu hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Qalu bala, maka orang-orang kafir mengatakan benar, telah datang kepada kami seorang rasul, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tapi kami dulu tidak beriman dan kami dulu dustakan nabi-nabi itu, sehingga layak memang kami itu diazab di neraka jahanam. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, silakan kalian masuk ke neraka jahanam dan kalian akan kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan itu neraka adalah tempat terjelek bagi orang-orang yang sombong dan congkak di dunia. Ini yang pertama, yaitu golongan yang pertama, yaitu yang masuk neraka jahanam. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka juga akan digiring. Berarti semuanya itu digiring. Mereka akan digiring menuju surga dalam kondisi rombongan juga. Berarti masuk surga itu nggak sendirian. Masuk surga itu rombongan pertama, rombongan kedua. Sampai kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa orang masuk surga itu mereka gandengan tangan. Yaitu mereka itu saling gandengan tangan. Tidaklah orang yang pertama masuk kecuali yang akhir ikut masuk, karena semuanya itu mutamasikun, gandengan tangan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika orang-orang yang bertakwa ini sudah sampai di pintu surga, kemudian pintu-pintu surga akan dibuka untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga pintu surga mengatakan kepada mereka, bertanya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, sehingga surga dinamakan dengan Darussalam, karena sambutan malaikat pertama kali kepada mereka adalah ucapan salam. Salamun alaikum tibtum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, sangat baik sekali kalian. Fadkhuluha khalidin, silahkan kalian masuk ke surga. Akhirnya mereka masuk ke surga, sampai akhirnya kaki mereka melangkahkan kaki ke surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, ketika mereka awal menginjakkan kaki mereka ke surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah jujur kepada kami tentang janji-janjinya. Yaitu dulu Allah menjanjikan janji ini, janji ini, janji ini, kami mengamalkan karena kami beriman, padahal kami belum pernah melihat aslinya. Alhamdulillah Allah benar janjinya, sehingga kita bisa melihat surga dengan mata kita sekarang. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', dan alhamdulillah Allah mewariskan kepada kita surga, di mana kita akan menempati tempat-tempat kita di surga sesuai dengan kehendak kita. Fa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan kamu nanti akan melihat ketika itu para malaikat nanti akan mengelilingi singgasana Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan mereka semuanya bertasbih dengan kemuliaan Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan pada hari itu semuanya ditetapkan dengan keadilan. Yang masuk surga, mereka masuk surga karena mereka itu memang layak masuk surga. Orang yang masuk neraka jahanam, mereka juga layak masuk neraka jahanam. Allah tidak pernah zalim. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan malaikat mengatakan segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Di sini kalau kita perhatikan di ayat ini gambaran kepada kita tentang bagaimana orang itu prosesnya masuk surga dan neraka. Jadi masuk surga itu digiring sampai akhirnya nanti mereka ke pintu surga atau pintu neraka jahanam. Setelah itu mereka nanti masuk surga rombongan pertama, rombongan kedua, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya tentang orang-orang yang masuk surga, bagaimana keindahan surga itu seperti apa. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan mengupas tentang bagaimana ngerinya kehidupan di neraka jahanam. Dan di neraka jahanam itu sebagai tempat untuk azab, sehingga tidak ada kenikmatan sedikit pun. Di sana tidak ada kenikmatan sedikit pun. Mereka hidup untuk diazab kekal dan abadi. Dan bagaimana sih gambaran neraka jahanam itu seperti apa? Yang pertama, tentang bagaimana sifat apinya. Bagaimana sih sifat api neraka jahanam itu seperti apa? Api neraka jahanam berbeda dengan api di dunia. Bahkan api di dunia itu cuma sekedar kayak potongan kecil dari api neraka jahanam. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, narukumul lati tuqiduna, api yang kalian nyalakan, yaitu yang kita nyalakan di dunia ini sekarang yang bisa membakar, juz'un min sab'ina juz'an min jahannam, satu cabang dari 70 cabang api di neraka jahanam. Jadi panasnya api neraka jahanam itu 70 kali lipat dari api dunia. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyatun. Ya Rasulullah, api dunia saja sudah seperti ini panasnya, yaitu sudah membakar kita. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaha fuddilat bitis'atin wasittina juz'an. Api neraka jahanam nanti akan dilipatkan panasnya sampai 69 kali lipat. Yaitu menunjukkan bahwasanya api neraka jahanam itu panasnya luar biasa. Dan api neraka jahanam itu yang tadi kita sebutkan, Allah turunkan dari api neraka jahanam yang jumlahnya itu 70 cabang, Allah turunkan api untuk dunia. Jadi api dunia kita itu cabang dari api neraka jahanam. Cuma api neraka jahanam itu sampai 70 kali lipat panasnya daripada api kita. Rasulullah menyebutkan api neraka jahanam yang diturunkan kepada kita yang satu cabang itu, sebelum dimanfaatkan oleh makhluk di bumi, Allah dinginkan selama 2 kali di samudra. Jadi api yang satu cabang dari neraka jahanam diambil, setelah itu dimasukkan ke samudra, didinginkan. Setelah itu diangkat, celupkan lagi, didinginkan. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kita bisa masak, kita bisa ya mendapatkan manfaat dari api kita ini. Dan api neraka jahanam, karena saking panasnya luar biasa api neraka jahanam itu warnanya hitam. Dan tidak pernah ada api di dunia yang warnanya seperti itu. Sampai Rasulullah pernah ketika beliau berkumpul dengan para sahabat ketika safar, kemudian Rasulullah membuat api unggun dengan para sahabat, mengumpulkan kayu bakar, setelah itu dibakar. Setelah itu ketika sudah panas, Rasulullah melihat di atas api itu ada asap yang warnanya hitam. Maka Rasulullah mengatakan, api di neraka jahanam warnanya lebih hitam daripada asap yang keluar ini. Sehingga neraka jahanam itu walaupun dipenuhi dengan api, neraka jahanam itu gelap gulita. Neraka jahanam itu gelap gulita. Kenapa? Karena api di neraka jahanam sudah tidak bisa menjadi cahaya, sumber cahaya. Yaitu kalau biasanya api itu kan sumber cahaya. Kalau di neraka jahanam nggak bisa. Kenapa? Karena api itu warnanya hitam kelam. Ada sebuah riwayat juga, dulu api neraka jahanam itu warnanya seperti api kita, kuning kemerah-merahan.
Setelah itu ditambahkan dengan bahan bakar, dibakar sampai 1000 tahun. Setelah itu menjadi warnanya putih apinya. Setelah itu ditambah dengan kayu bakar lagi, tambah dengan bahan bakar, dipanaskan lagi selama 1000 tahun, sampai akhirnya api neraka jahanam warnanya hitam. Dan tidak pernah ada api di dunia seperti itu. Dan api neraka jahanam ini saking panasnya, yang panasnya tidak bisa diperkirakan panasnya itu seperti apa. Saking panasnya itu sampai api itu makan satu di antara mereka, yaitu api itu saling makan, api neraka jahanam ini. Apalagi ditutup sama Allah Ta'ala sehingga api itu nggak bisa bernafas. Akhirnya api neraka jahanam datang kepada Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, kita sudah saling makan di antara jasad kita, wahai Tuhanku, tolong berikan kami nafas. Akhirnya nanti Allah memberikan nafas itu 2 kali kepada neraka jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ishtaqatin naru ala rabbiha. Api neraka jahanam mereka datang kepada Allah Ta'ala untuk mengadu di hadapan Allah Ta'ala. Apa kata api neraka jahanam? Dia mengatakan, Rabbi akala ba'di ba'dah. Tuhanku, jasad kami saling memakan, yaitu jasad kami, api yang satu makan api yang lain. Fa'adzinalah binafasain. Akhirnya Allah mengizinkan bagi api neraka jahanam untuk 2 kali nafas, supaya panasnya itu tidak menyengat. Nafasun fisyita wa nafasun fisaif. Yang pertama, api neraka jahanam diizinkan untuk bernafas ketika musim panas. Kemudian yang kedua, ketika musim dingin. Fa'ashaddu ma tajiduna minal harri. Maka kalau kita itu musim panas, ya mungkin kita nggak merasakan. Kalau di Indonesia kita nggak merasakan, karena 2 musim ini nggak ada di kita. Yang ada cuma musim hujan sama musim kering. Kalau di Arab terasa, di negeri Arab terasa musim dingin dan panas luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, maka kalau kita mendapatkan puncak-puncaknya musim panas, itulah nafasnya api neraka jahanam. Jadi kayak api neraka jahanam itu diizinkan bernafas di situ. Yang kedua, kata Rasulullah mengatakan, wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Demikian juga ketika kalian merasakan puncak musim dingin, itu neraka jahanam sedang bernafas. Oleh itu Rasulullah mengatakan, beliau setelah itu bersabda, abridu bis sholah. Maka kalian itu kalau sholat duhur, jalankan sholat duhur ketika waktunya sudah dingin. Dinamakan dengan ibrod. Ibrod itu melaksanakan sholat duhur ketika sudah mulai dingin. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena panasnya, yaitu suhu di siang hari yang menyengat itu termasuk asapnya neraka jahanam. Sehingga Rasulullah mensunahkan kalau pas musim panas, sholatnya duhur itu enggak jam 12, tapi diakhirkan sampai panasnya itu hilang. Kata Syuutsaimin, beliau mengatakan biasanya ibrod atau hilangnya panas ketika siang hari itu sampai 2 jam. Maka beliau mengatakan sunnahnya itu mengerjakan sholat duhur jam 2. Tapi ini nggak bisa kita jalankan di kita, karena di kita itu nggak ada rasanya. Walaupun sekarang ini biasanya kalau musim Ramadan itu kan musim panas. Di negeri Arab juga seperti itu. Ramadan itu puncak-puncaknya musim panas. Sehingga kalau di bulan Ramadan di sana itu memang rasanya lelah sekali, panasnya luar biasa. Maka kalau di negeri Arab, ya mungkin ini nggak bisa kita terapkan di kita. Di negeri Arab itu nanti ada namanya liburan saifiyah, liburan musim panas. Itu nggak ada yang sekolah, semuanya tutup, sekolah semuanya libur. Namanya liburan musim panas. Itu 4 bulan. Sehingga biasanya kalau liburan 4 bulan itu mereka nanti daurah, pelajar-pelajar itu pada daurah. Sehingga siang itu semuanya istirahat, nggak ada yang keluar, saking panasnya menyengat. Terus kegiatannya apa kalau kita itu di musim panas? Musim panas kayak Ramadan itu kan musim panas itu. Kegiatannya itu kita semuanya tidur pagi hari sampai siang, nggak ada yang aktivitas, nggak ada yang berani aktivitas siang hari, nggak ada, karena panasnya luar biasa. Terus kapan kita aktivitasnya itu? Sore sampai malam.
Sehingga Ramadan kalau di negeri Arab nggak ada yang malam tidur, itu nggak ada. Makanya biasa kita Ramadan di sana itu, kalau Ramadan di sana yang malam itu rame, sehingga tidak ada yang tidur. Kayak kita, sehingga kalau ada di antara kita yang pernah umroh di bulan Ramadan, nanti terasa itu. Tidak ada di antara mereka yang tidur malam hari, nggak ada. Semuanya aktivitas semua. Terus tidurnya kapan? Setelah sholat subuh sampai zuhur. Itu baru mereka tidur. Karena panasnya luar biasa, dan kaget kita kalau awal-awal ke sana itu kaget. Di Mekah Madinah itu nggak terlalu. Kalau pernah ke Mekah dan Madinah di musim-musim panas itu nggak terlalu, karena Mekah dan Madinah bukan padang pasir. Cuaca yang lebih ekstrim itu kalau cuaca di padang pasir. Kayak kita dulu belajarnya kita itu di Maghrib, itu murni di padang pasir. Itu kalau musim panas, panasnya luar biasa. Luar biasa panasnya, nggak bisa tergambarkan lah. Kalau musim dingin luar biasa, musim dingin itu. Sampai musim dingin itu biasanya kalau di sana jam 12 siang itu kalau keluar itu pakai selimut. Dan dinginnya itu bukan kayak kita musim dingin di kulit kayak gitu, enggak. Dinginnya itu di tulang. Jadi tulang kita itu sampai sakit. Sehingga banyaknya kalau kita di sana dulu itu ketika musim dingin, telinga kita itu kita tutup. Jadi yang paling inti itu telinga. Kulit-kulit biasanya pada pecah semua, pipi pecah, tangan pecah, nanti keluar darah. Karena musim dinginnya itu dingin kering, bukan dingin basah. Sehingga kalau musim dingin itu biasanya pecah-pecah kulit ini. Tapi yang kita jaga itu biasanya telinga. Karena kalau dinginnya sampai masuk telinga itu bahaya. Jadi ngeri, suhunya itu ekstrimnya luar biasa, nggak bisa dibayangkan kalau di sana itu. Nah, rupanya Rasulullah menyebutkan di sini bahwa puncaknya musim panas dan puncaknya musim dingin itu neraka jahanam itu sedang bernafas, dan diizinkan sama Allah Taala 2 kali nafas. Intinya di sini bahwa gambaran yang pertama tentang neraka jahanam itu apinya panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Bahkan api dunia pun ketakutan. Sampai api dunia itu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala untuk tidak diketemukan dengan api neraka jahanam. Kalau ketemu dengan api neraka jahanam, maka api dunia pun akan dimakan dengan api neraka jahanam. Sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya api neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam ini, api neraka jahanam itu bahan bakarnya apa? Ya, nanti akan membuat semakin panas membara. Rupanya bahan bakarnya itu adalah manusia, batu-batuan, dan semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Semua sesembahan selain Allah Ta'ala maka nanti akan menjadi bahan bakar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-24, Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan neraka di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Menunjukkan berarti apa? Neraka jahanam itu butuh bahan bakar. Dan nanti semakin banyak manusia yang dimasukkan ke dalamnya, maka api neraka jahanam itu semakin membara. Jadi manusia sekarang ini kan belum pada masuk neraka jahanam. Neraka jahanam itu sampai sekarang minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, mana penghuninya? Mana penghuninya? Sampai akhirnya nanti manusia dimasukkan, demikian juga jin dimasukkan, kemudian sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa-apa yang kalian sembah semuanya menjadi bahan bakar neraka jahanam. Sehingga nanti ketika manusia dimasukkan, jin dimasukkan, kemudian berhala, patung dimasukkan, maka nanti api neraka jahanam semakin membara. Kenapa? Karena neraka jahanam ketemu dengan bahan bakarnya. Kalau sekarang nyala api neraka jahanam, cuma belum begitu membara. Kapan membaranya? Ketika manusia dimasukkan. Sehingga nanti manusia ketika masuk ke neraka jahanam, demikian juga jin, kemudian berhala-berhala, nanti itu akan menjadi bahan bakar.
sehingga nanti apinya semakin kuat nanti apinya ketika manusia, jin dan batu-batuan itu dimasukkan. Kemudian neraka jahanam ini, neraka jahanam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Cuma tingkatan surga itu ke atas. Jadi surga itu kan ke atas. Yang paling tinggi derajat surga itu yang paling atas. Sedangkan tingkatan neraka jahanam itu ke bawah. Semakin bawah maka berarti semakin parah azabnya. Maka kalau tingkatan surga dinamakan dengan darajat, tingkatan surga yang ke atas itu namanya darajat. Sedangkan tingkatan neraka jahanam yang ke bawah tingkatannya itu dinamakan dengan darokat. Jadi ada darokat, ada darajat. Kalau darajat itu ke atas. Kayak kita punya di sini masjid, misalkan masjid 2 lantai, kemudian ada naik tempat naik. Nah, itu namanya darajat. Kemudian kalau kita di sini, kemudian di bawah itu rupanya ada tempat parkir ke bawah misalkan ya. Nah, maka kita turun ke bawah. Itu namanya darokat. Maka surga itu semakin tinggi derajatnya berarti semakin mulia. Kenikmatannya semakin banyak. Neraka jahanam semakin bawah, maka azabnya semakin banyak dan mengerikan. Oleh itu ketika Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang orang-orang kafir ketika mereka nanti masuk neraka jahanam, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka nanti akan masuk ke neraka jahanam fid darkil asfal. Dark yaitu namanya bukan darajah tapi dark. Dark itu apa? Dark itu ke bawah, tingkatan bawah yang paling rendah, namanya fid darkil asfal. Orang-orang munafik itu mereka dikerak. Nah, kalau bahasa kita namanya kerak, dikeraknya api neraka jahanam. Walan tajida lahum nasira, dan kalian tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Dan ngerinya panasnya itu ya. Jadi orang itu nanti, karena tadi kita sebutkan bahwa di neraka itu bertingkat-tingkat, maka nanti ada orang yang apinya itu membakar sampai semua badannya. Ada juga yang apinya itu membakar sampai di matanya, sampai ke mulutnya, sampai ke tangannya, sampai semuanya sesuai dengan tingkat amal mereka masing-masing. Tapi walaupun apinya itu cuma di bawah, misalkan apinya itu atau azabnya cuma mengenai kaki, saking panasnya api itu sampai otaknya mendidih. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat, rajulun yudha'u ala qad akhmasi qadamaihi. Orang yang diletakkan kakinya, jadi kakinya itu diletakkan jamrotani, diletakkan kakinya itu di atas batu. Jadi kakinya itu menginjak batu. Yaitu batu di neraka jahanam, berarti kan panasnya di bawah, nggak sampai ke semua badannya kan panasnya itu. Kecuali kalau api yang membakar semua badannya. Kalau ini kan enggak. Ini kakinya itu suruh injak batu nanti di sana itu batu. Yaghli minhuma dimahuhu. Saking panasnya batu itu sampai otak yang di kepalanya mendidih. Itu mengabarkan apa? Panasnya luar biasa. Dan ketika orang itu merasakan azab yang mengerikan, sampai azabnya itu semakin di bawah kan semakin mengerikan. Akhirnya semua orang itu pengen menebus dirinya. Kalau seandainya saya punya uang dan Allah itu bisa disuap, akan saya bayar. Yang penting saya itu selamat dari api neraka jahanam. Sampai mereka itu rela mengorbankan apa saja sebagai tebusan dirinya, tapi nggak bermanfaat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam beberapa ayat, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati di atas kekafiran mereka, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Jika seandainya mereka itu punya satu bumi emas, satu bumi bukan satu gunung emas, satu bumi, walau iftada bihi, digunakan untuk menebus diri mereka.
tidak akan diterima sama Allah Ta'ala. Ulaika lahum azabun alimun, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Jadi mereka ini orang-orang kafir yang mereka itu sudah merasakan azab, mereka itu berjuang untuk menebus diri mereka. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-11 sampai 16, sampai mereka itu pengen menebus diri mereka dengan istrinya, dengan anaknya, dengan karib kerabatnya, semuanya pengen, wes nggak apa-apa wahai Tuhanku, saya berikan semua keluarga saya kepada Engkau, yang penting saya bebas dari api neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum, nanti orang-orang ketika mereka masuk neraka jahanam, mereka akan saling menatap. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanihi. Pada hari itu orang-orang pelaku dosa dan maksiat, mereka akan menebus dirinya dari azab, supaya mereka selamat dari azab dengan anak-anak yang mereka miliki. Wa sahibatihi wa akhihi, dan istri dan saudara mereka. Wa fasilatihi allati tuwih, dan pengen menebus dengan keluarga besar yang mereka miliki. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan mereka pengen menebus dengan semua manusia yang mereka miliki di bumi. Setelah itu mereka itu pengen selamat, yang penting saya itu bebas dari azab. Kalla innaha ladha, sekali-kali tidak bisa. Yaitu apa? Tidak bisa ditebus. Nazza'atal lisyawa, innaha ladha, bahwasanya neraka jahanam itu akan membakar jasad mereka. Nazza'atal lisyawa, dan neraka jahanam itu kalau sudah membakar akan membuat kulit mereka matang. Dan ini ada sebuah faidah yang baru, teknologi sekarang membenarkan. Kenapa? Api neraka jahanam itu kalau mengadab seseorang, batasannya itu cuma di kulit. Kulitnya dibakar sampai matang, setelah itu bebas, diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Tidak sampai ke daging, tidak sampai ke tulang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kulit mereka sudah gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya itu apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan perihnya azab. Rupanya kenapa kok kulit? Hanya kulit saja. Setelah itu kalau ketika sudah gosong kulitnya, selesai azab, diganti kulit dengan yang baru, dibakar lagi. Terus seperti itu, kata Allah mengatakan supaya mereka merasakan perihnya azab. Rupanya dari penelitian para ilmuwan zaman sekarang, ilmuwan saraf manusia, ketika mereka meneliti panjang sekali mereka penelitian mereka, berpuluh-puluh tahun mereka meneliti, hasilnya saraf perasa yang merasakan sakit itu cuma ada di kulit, sedangkan di daging itu sudah gak ada rasanya. Maka kenapa kok Allah itu mengazab cuma kulitnya saja neraka jahanam itu? Karena supaya orang itu merasakan perihnya luar biasa ketika kulit itu yang kebakar. Setelah itu nanti diganti dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, ganti lagi yang baru, bakar lagi, sehingga rasanya memang benar-benar luar biasa. Dan kehidupan di neraka jahanam itu, kalau kita pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang penghuni surga. Kalau orang-orang yang di surga itu mereka seperti bersaudara, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka saling bersaudara. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, Allah Ta'ala mengatakan tentang kenikmatan surga, kami cabut orang-orang yang masuk surga dendam dalam hati mereka, kebencian, hasad, itu semuanya sudah nggak ada. Kenapa? Karena di surga itu isinya semuanya bersaudara. Tidak ada lagi bermusuhan, tidak lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi saling membenci, sudah nggak ada. Berbeda dengan neraka jahanam. Kehidupan neraka jahanam itu ya, masa itu kalau kita gambarkan, sudah mereka itu capek diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Dan azab neraka jahanam itu semakin hari semakin mengerikan. Jadi bukan setiap hari itu semakin ringan, enggak. Semakin hari semakin mengerikan azab itu. Dan mereka kalau ketemu dengan yang lain, sudah selesai azab ini, setelah itu mereka mau berjumpa dengan yang lain, misalkan ketemu dengan orang-orang yang lain, isinya cuma gontok-gontokan, saling mencaci, saling melaknat, pukul-pukulan mereka ini. Kerjaannya cuma seperti itu. Kalau ketemu dengan yang lain ribut, kalau nggak ketemu dengan yang lain diazab.
Sehingga apa? Kenikmatan yang sangat menyedihkan, kehidupan yang sangat menyedihkan di neraka jahanam ini. Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang ketika masuk neraka jahanam. Gontok-gontokan mereka itu, sampai mereka itu pengen pukul-pukulan, injak-injakan mereka. Yaitu menunjukkan bahwasanya kehidupan neraka jahanam itu sangat menyedihkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-38, ketika orang-orang yang kafir yang mereka sudah siap untuk masuk neraka jahanam, maka Allah Ta'ala berfirman, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kumpulkan mereka, orang-orang kafir, kumpulkan jadi satu, baik dari kalangan jin dan manusia, dan semuanya nanti giring ke neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap rombongan masuk ke neraka, rombongan pertama masuk, setelah itu datang rombongan yang kedua, maka rombongan yang kedua mencaci maki dan melaknat rombongan yang pertama. Rombongan pertama juga mencaci maki dan melaknat rombongan yang kedua, sehingga isinya cuma cacian dan gontok-gontokan mereka. Hatta idza daraku fiha jami'an. Ini kan tadi kita sebutkan, masuk neraka jahanam itu rombongan, enggak sendirian. Rombongan pertama masuk, rombongan kedua masuk, sampai mereka berkumpul. Rombongan pertama itu biasanya orang-orang yang menjadi provokator dalam menyesatkan, tokohnya, pemimpinnya, ulamanya yang menyesatkan manusia, itu rombongan pertama yang dimasukkan. Sedangkan rombongan yang kedua itu para pengikutnya, orang-orang awam, orang-orang bodoh yang biasanya cuma ikut-ikutan mereka ini. Mereka nanti akan dikumpulkan. Allah Ta'ala mengatakan ketika mereka sudah kumpul semua di neraka jahanam, qalat ukhrahum liulahum. Rombongan kedua itu berarti para pengikut, orang-orang awam yang kerjaannya ngikuti tokoh-tokoh mereka, fanatik buta lah sama tokoh-tokoh mereka. Apa kata rombongan yang kedua ini? Mereka mengatakan Rabbana haula'i adalluna. Mereka berdoa, Tuhanku, sesungguhnya orang-orang ini, golongan pertama ini, yaitu tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya ini, mereka telah menyesatkan kami dulu wahai Tuhanku di dunia. Fa'atihim adzaban dhi'fan finnar. Tolong wahai Tuhanku, siksakan kepada rombongan ini yang kedua, yang pertama ini, siksaan yang berlipat-lipat. Sampai dalam ayat yang lain, sampai orang itu mengatakan, Tuhanku, arinal ladzaini adallana. Tuhanku, tolong tunjukkan siapa dulu yang menyesatkan kami. Tokoh-tokoh kami dan ulama-ulama kami itu tunjukkan. Aja'alhuma tahta adamina. Akan saya injak-injak kakinya wahai Tuhanku. Karena gara-gara mereka kami itu sekarang masuk neraka jahanam. Akhirnya rombongan yang kedua ini mendoakan, wahai Tuhanku, tolong azab para pemimpin kami 2 kali lipat azabnya. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, bukan hanya mereka yang dilipat gandakan, kalian juga dilipatkan, semuanya dilipat gandakan azabnya, baik tokohnya maupun yang ikut-ikutan, semuanya dilipat gandakan. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Rombongan yang pertama jawab juga ketika mereka itu digitukan sama rombongan kedua. Maka rombongan pertama ngomong sama rombongan kedua, fama kana lakum alaina min fadlin. Kalian tidak lebih hebat daripada kita. Yaitu kalian itu apa? Orang bodoh kalian itu. Dikasih akal nggak digunakan berpikir, kasih mata nggak digunakan melihat, kasih telinga nggak dipakai untuk mendengar. Kok kalian itu ikut-ikutan saya gitu? Goblok sekali kalian kan gitu. Sudah jelas Allah datang dengan bukti yang jelas, Al-Quran, Nabi Muhammad sudah datang dengan hadis yang jelas. Kok kalian gak ikuti Allah dan Rasul, malah ikuti kami yang bodoh seperti ini kan itu? Berarti apa? Kalian lebih bodoh daripada kita. Akhirnya golongan yang kedua, yang pertama ini mengatakan kepada yang pertama, yang kedua, yang pertama mengatakan kepada yang kedua, fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Rasakan sekarang azab disebabkan karena bodohnya kalian. Akhirnya yang terjadi apa? Ribut mereka ini, gontok-gontokan. Dan itulah kehidupan di neraka jahanam itu seperti itu. Oleh itu orang-orang yang di neraka itu mereka hidupnya azab, selesai azab ketemu dengan yang lain gontok-gontokan. Mereka saling mencaci, saling mendoakan, bahkan kalau ketemu pengen pukul-pukulan. Maka kehidupan mereka itu isinya hanya sengsara, tidak ada kenikmatan sama sekali. Di neraka jahanam itu juga ada makanan, di neraka jahanam itu juga ada minuman, ada juga pakaian. Makanan mereka ada buahnya juga. Di neraka jahanam itu ada buah yang mereka makan nanti namanya buah zakum. Allah Ta'ala mengatakan
buah zakum itu ta'amul athim, makanan bagi pelaku dosa dan maksiat. Kal mughli yaghli fil butun, kalau buah ini dimakan, buah zakum, jadi buah zakum itu akarnya dari keraknya neraka jahanam, tumbuhnya itu tumbuh dan nanti mengeluarkan buah-buahan yang banyak. Kalau mereka makan, perut mereka itu bocor saking panasnya. Itu makanan mereka. Kalau minuman mereka itu ada namanya hamim, ada namanya zamharir. Hamim minuman dengan puncak panas, jadi panasnya menyengat, itu kalau hamim. Kalau zamharir minuman dengan puncak kedinginan, jadi dinginnya dingin luar biasa. Jadi mereka tidak mendapatkan minuman yang enak, yang bermanfaat bagi tubuh mereka, nggak ada. Kalau mereka minum cuma panasnya menyengat atau dinginnya menyengat. Demikian juga mereka itu memiliki baju. Allah telah mengatakan min qatiran, baju mereka itu besi, di dalamnya itu ada banyak kuman-kuman, sehingga ketika besi itu mereka pakai, besi kalau dipanaskan semakin mengkeret, besi itu semakin sesak nafas mereka, dan mereka itu gatal sekali tubuh mereka, tapi mereka tidak bisa menggaruk. Kenapa? Karena dari besi, sehingga mereka itu rasanya sebel dengan gatalnya badan mereka, tapi mereka tidak bisa menggaruknya. Dan banyak sekali kalau kita mau bicara tentang kehidupan di neraka jahanam, banyak sekali lah kehidupan di neraka jahanam. Intinya kita berjuang semampu kita dari umur yang kita miliki, bagaimana kita itu bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka jahanam, dan kita bisa menyelamatkan kita sampai akhirnya kita bisa masuk surga, dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Tetapi tujuan yang mulia ini, kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, itu butuh kesabaran yang ekstra, tidak mudah. Nah, itu target kita, dan itu goalnya. Ini program kita semua. Kita itu pengen membawa keluarga kita ke surga. Kita tidak mau masuk surga sendirian, tapi kita pengen masuk surga itu bersama keluarga kita yang kita cintai. Nah, itu Allah Ta'ala ketika menyebutkan surga Aden, Allah Ta'ala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang nanti orang-orang yang beriman itu akan masuk ke dalamnya. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, nanti mereka akan membawa keluarga mereka, dari orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dikumpulkan lagi nanti di surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat nanti akan datang ke rumah-rumah mereka, ke pintu-pintu mereka untuk mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, ini buah dari kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, dan ini merupakan tempat tinggal terbaik bagi kalian. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua, dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga dengan orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, dan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembahasan ringkas tentang kehidupan di hari kiamat. Sehingga kita sudah selesai. Sampai sini kita sudah selesai, karena kita sudah sampaikan kehidupan surga dan neraka, berarti perjalanan kita sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas pembahasan yang lain. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.